Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Permana, NPM 21106311700049. Nah, saya dari kelas 2D, Prodi Teknik Informatika, dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Alasan rasional pendidikan Pancasila. Visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi yaitu sumber nilai dan pedoman pengembangan kepribadian. Misi mewujudkan nilai dasar, menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan sikap dan perilaku, serta menumbuhkan tanggung jawab, iptek dan seni. Semuanya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Outputnya, Pancasila sebagai keyakinan dan pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prasyarat Pancasila dirasakan sebagai sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan keseharian. Landasan pendidikan Pancasila yaitu landasan filosofis. Landasan pendidikan Pancasila yaitu begitu menjadi landasan historis dan landasan kultural. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan yang pertama, landasan historis. Nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat yang berakar pada sejarah, bukan kekuasaan atau ideologi. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa sendiri sama dengan kausa materialis, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan kultural. Ciri khas pandangan hidup, falsafah bangsa yang berbeda dengan lainnya. Falsafah hidup tersebut diangkat dari nilai-nilai kultural melalui refleksi filosofis pendiri negara. Yang kedua, landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa. Yang kedua, konsistensi untuk tindakan realisasi atas nilai-nilai sila Pancasila. Yang ketiga yaitu cerminan realisasi filosofis asli bangsa Indonesia. Terus Pancasila secara ilmiah. Pengetahuan menurut sifatnya. Pengetahuan dibagi itu priori dan posteriori. Priori yaitu pengetahuan yang terjadi secara serta-merta tanpa melalui pengalaman. Posteriori yaitu pengetahuan yang terjadi berdasarkan pengalaman yang dikenal. Fungsi sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama sebagai moral negara, sila kedua sebagai moral negara, sila ketiga sebagai dasar negara, sila keempat sebagai sistem negara, sila kelima sebagai tujuan negara. Sila pertama dan kedua yaitu fundamental moral negara, sila ketiga, keempat, dan kelima yaitu fundament politik negara. Manusia seutuhnya digunakan untuk memahami arti makna Pancasila sebagai ideologi pembangunan, serta tujuan jangka panjang yang hendak dicapai bersama. Ideologi pembangunan bercorak antroposentrik dalam arti manusia yang berada pada tempat yang sentral sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan. Di perguruan tinggi sudah lama ada mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Memang fokusnya lebih dalam dari pendidikan kewarganegaraan, khusus buat pengembangan yang menjelaskan landasan dan tujuan. Sejarah paham kebangsaan Indonesia sebagai Pancasila adalah sistem filsafat, ideologi nasional bangsa, dan etika politik. Tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, yaitu agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasialis dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Ketiga, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD tahun 1945. 5. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan kepada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis
berkeadilan dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa dan generasi muda harapan bangsa, ada beberapa bentuk-bentuk tindakan yang dapat kita lakukan sebagai wujud implementasi Pancasila dalam lingkungan kampus. Yang pertama, implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan kampus, implementasi sila pertama dapat diwujudkan dengan saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda dan tidak memaksakan suatu ajaran agama terhadap orang lain. Implementasinya juga dapat ditunjukkan dari tindakan yang nyata, seperti menghormati kegiatan ibadah dari pemeluk agama sesama, anggota kampus, dan tidak menjelek-jelekan ajaran agama lain. Yang kedua, implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam penerapannya, sila ini menjamin seluruh warga negara untuk memiliki kewajiban dan hak yang sama. Bentuk tindakan yang nyata yang bisa kita tunjukkan di kampus adalah menghindari perilaku bullying karena merupakan wujud dari ketidakadilan dan aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, implementasi sila persatuan Indonesia. Dengan adanya persatuan dan kesatuan menjadi modal utama yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dalam menciptakan kemajuan dan kejayaan. Sebuah bangsa yang besar dan memiliki teknologi yang maju dapat juga mengalami kemunduran dan kehancuran. Apabila tidak memiliki persatuan yang kokoh dan rakyatnya tidak memiliki jiwa nasionalisme, implementasi sila ketiga ini dapat dilakukan melalui tindakan nyata di kampus, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat cinta tanah air dan mengadakan kegiatan positif dalam memelihara persatuan dan kesatuan, seperti webinar bela negara dan kegiatan gotong royong. Yang keempat, implementasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan sila keempat juga sangat penting dilakukan di lingkungan kampus untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam sebuah organisasi dan memunculkan pemimpin yang sesuai dengan yang diharapkan. Bentuk tindakan nyata dalam penerapan sila keempat di lingkungan kampus adalah membuat jadwal rapat organisasi yang disetujui oleh semua anggota dan membuat kegiatan dialog terbuka antara dosen dan mahasiswa mengenai program-program kampus. Yang kelima, implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang dilambangkan dengan lambang padi dan kapas yang merujuk pada persamaan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Namun saat ini sangat sulit untuk menemukan nilai-nilai keadilan dikarenakan mulai pudarnya rasa cinta generasi muda terhadap Pancasila dan berkurangnya nilai-nilai kejujuran. Suatu tindakan nyata yang dapat kita lakukan dalam lingkungan kampus sebagai implementasi sila kelima Pancasila adalah pemberian fasilitas yang merata bagi seluruh mahasiswa kampus tanpa saling membeda-bedakan. Misalnya memberikan izin akses yang sama bagi mahasiswa dalam meminjam buku ke perpustakaan dan senior memberikan kesempatan kepada junior untuk aktif dalam kegiatan kampus. Melalui pendidikan Pancasila dapat membentuk karakter, moral, perilaku, adab bagi mahasiswa, serta berjiwa nasionalisme terhadap dirinya, bangsa, dan negara. Dengan demikian, tidak lepas dari berbagai permasalahan yang terjadi. Seperti yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan di Indonesia. Masalahnya adalah masih banyak wajib pajak yang belum sadar dengan memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak, tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kedua, masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih sering terjadi di Indonesia karena banyaknya pejabat-pejabat tinggi yang kurang moral Pancasila. Yang ketiga, masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun saat ini perlahan mulai luntur karena banyaknya kasus pembakaran hutan. Polusi yang diakibatkan oleh pabrik dan kendaraan yang semakin banyak
dan lain-lain. Yang keempat, masalah disintegrasi bangsa. Demokratis mengalir dengan deras muncul terjadinya reformasi Indonesia, namun di samping menghasilkan perbaikan dengan tata negara, terjadi juga terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kelima, masalah dekadensi moral. Fenomena dekadensi moral terekspres lewat tayangan berbagai media massa yang mempertontonkan tayangan dewasa, kekerasan, pergaulan bebas, sehingga terkikisnya moralitas dan akhlak masyarakat. Yang keenam, masalah narkoba. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa jet terlalang ke negeri ini. Sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Yang ketujuh, yaitu masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Kurangnya keadilan dalam penegakan hukum, padahal ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Masih banyak aparatur negara yang memanfaatkan jabatannya. Yang terakhir, masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini, saya memiliki 3 responden dengan masing-masing 3 pertanyaan. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Tujuan Pancasila secara umum yaitu sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila bukan hanya untuk dimiliki, apalagi sekedar dijadikan pusaka. Nilai-nilai luhur Pancasila harus dapat dihayati dan terwujud dalam perilaku nyata setiap anak bangsa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar pedoman dalam kehidupan bernegara, baik bagi pemerintah dalam arti luas maupun bagi setiap dan segenap warga negara Indonesia. Jadi warga negara yang baik adalah warga negara yang mentaati segala peraturan yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila yang tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang berbineka tunggal ika. Dalam perjalanan sejarah dan gerak kehidupan bangsa Indonesia, telah terbukti bahwa Pancasila cocok sebagai falsafah pemersatu bangsa. Sangat disadari bahwa bangsa majemuk itu sangat potensial untuk bertumbuhnya benih konflik dan disintegrasi, sehingga sangat diperlukan adanya falsafah pemersatu yang bisa diterima oleh segenap komponen kemajemukan bangsa. Ilmu dan pemahaman yang baik dan benar tentang Pancasila perlu dipelajari oleh setiap anak bangsa untuk dapat mewarisi dan menjaga kelestarian. Setiap generasi penerus harus mampu mewarisi ilmu dan pemahaman itu dari generasi pendahulunya. Generasi muda perlu memiliki tujuan bersama dari masa ke masa untuk bertransformasi karena terus diperbaiki oleh dinamika masyarakatnya dan oleh para pemimpinnya. Jika negara kebangsaan Indonesia terbentuk oleh kesamaan sejarah masa lalu, maka ke depan perlu lebih dimantapkan lagi kesamaan cita-cita, pandangan hidup, harapan, dan tujuan tentang masa depan, dan generasi mudalah yang harus paling berperan. Tuhan Yang Maha Esa tidak mengganggu, menghalangi, atau menghina rekan yang berlainan agama dalam beribadah, mengutamakan kejujuran di atas segalanya, kemanusiaan yang beradil dan beradab, menolong rekan kerja yang sedang dalam kesusahan, persatuan Indonesia, membangun semangat kerjasama dan saling mendukung antara departemen dalam mengerjakan sesuatu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya berani memberikan usulan dan masukan dalam sebuah diskusi di kantor. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, peduli terhadap sesama rekan kerja. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mengganggu, menghalangi, atau menghindarkan yang berlainan agama dalam beribadah, kemanusiaan yang adil dan beradab, meminta maaf atau memaafkan apabila
Persatuan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkomunikasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, peduli terhadap seluruh anggota tim dari level terendah sampai tertinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, biasakan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah dan melaksanakan segala aturan maupun keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seorang pemimpin harus berani memberi perhatian kepada karyawan yang berprestasi dan teguran atau nasihat kepada karyawan yang malas atau kurang berprestasi, dan peduli terhadap seluruh anggota tim dari level terendah sampai tertinggi. Yang Maha Esa mempraktekkan prinsip sila, yaitu sebagai bentuk ibadah atau ikhtiar, seperti selalu bersyukur atas setiap pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita dan menjalankannya dengan ikhlas dan penuh kemanusiaan yang adil dan beradab serta adil, yaitu tidak membedakan sesama, teman kerja, saling menolong, dan memiliki sikap saling berbagi baik ilmu maupun hal-hal positif lainnya yang dapat meningkatkan kematangan diri. Persatuan Indonesia tidak membedakan antara suku, ras, dan agama, saling membantu dan mendukung dalam menggapai karir yang diinginkan. Ya, generasi muda mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai sarana pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan demikian akan muncul generasi-generasi yang mempunyai ide-ide segar dalam mengembangkan Pancasila, sehingga diharapkan akan tercipta generasi muda sebagai penerus bangsa yang mampu membangun bangsa Indonesia menuju kesejahteraan yang pada akhirnya dapat menjaga keharmonisan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, rakyat berdasarkan Pancasila, serta penuh spirit Pancasila untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur di masa mendatang. Budaya Indonesia cenderung memiliki budaya segan, yang muda segan terhadap yang tua. Hal ini bagus, tapi ketika tidak tahu harus berani bertanya. Ini yang harus dijembatani. Caranya adalah dengan memanfaatkan berbagai media cetak lokal maupun internasional, media sosial, dan bisa pula diintegrasikan dengan membuat semacam wadah atau perkumpulan di mana anak muda bisa berinteraksi langsung, bertanya langsung, maupun brainstorming. Harus ada sikap saling terbuka antara generasi muda dan generasi tua. Generasi muda perlu memiliki tujuan bersama dari masa ke masa untuk bertransformasi, karena terus diperbaiki oleh dinamika masyarakatnya dan oleh para pemimpinnya. Jika negara kebangsaan Indonesia terbentuk oleh kesamaan sejarah masa lalu, maka ke depan perlu lebih dimantapkan lagi kesamaan cita-cita, pandangan hidup, harapan, dan tujuan tentang masa depan, dan generasi mudalah yang harus paling berperan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.